Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti akan maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Kita diutus Tuhan Yesus. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kembali kepada kita untuk selalu rendah hati, untuk melayani Dia dan sesama. Kita hidup di dunia yang utama dan terutama adalah hidup untuk Tuhan Yesus, menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mencintai sesama dalam tindakan kita. Kita juga mesti mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, mewartakan penebusannya, mewartakan Injil dan menjadi saksinya. Dengan memahami ini, hidup kita menjadi bahagia. Kebahagiaan dari Tuhan Yesus sangatlah berbeda dengan kebahagiaan dunia. Tuhan Yesus mempunyai lebih dari 1001 cara untuk memilih kita anak-anaknya, untuk menyampaikan pengajaran kebenaran dan cinta kasih-Nya. Bisa saja melalui istri, atau melalui suami, atau melalui anak-anak kita, melalui media sosial, melalui teman, tetangga kita, ataupun teman kantor kita, teman usaha kita, ataupun melalui peristiwa sehari-hari di depan mata kita. Tuhan Yesus ingin berkata kepada kita. Cobalah merenung sebelum tidur. Peristiwa-peristiwa apa saja, perkataan atau kejadian apa saja yang telah kita alami dalam satu hari ini, yang sebenarnya adalah suara Tuhan Yesus untuk keselamatan kita. Mulailah berani bersaksi dan mewartakan Injil dalam komunikasi keluarga,
dalam pertemuan-pertemuan rosario, dalam pertemuan-pertemuan lingkungan. Roh Kudus selalu menyertai, dan Roh Kudus akan terus menyalakan api pewartaan dalam hati dan diri kita yang terus berkobar dan berkobar. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh Kudus terus mengobarkan api semangat pewartaan firman-Mu kepada kami, kepada siapapun, dengan penuh cinta kasih. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.